Shalom rekan-rekan bicara sabda. Kita bertemu lagi dalam kesempatan untuk berkongsi hal-hal yang berkaitan dengan pimpin diri, pimpin keluarga. Hari ini saya ingin berkongsi kepada Anda sebuah perkongsian yang saya berikan tajuk sebagai membina tembok, membawa shalom khususnya di dalam keluarga kita dan pelayanan kita. Membina tembok dalam konteks perkongsian saya hari ini mengambil sebuah cerita yang memperlihatkan kepada kita tiga sosok pemimpin dari perjanjian lama yang tidak asing lagi pada zaman pembuangan di Babel, terutamanya dalam pembinaan semula bait Allah yang telah dirobohkan, penyataan Taurat Tuhan, dan pembinaan semula tembok Yerusalem yang telah runtuh. Ketiga-tiga sosok pemimpin ini sama seperti saya dan saudara-saudari yang ada di rumah, yang mempunyai tanggung jawab besar dalam membina keluarga dan pelayanan yang sudah dipertanggungjawabkan kepada kita. Saya suka menyentuh terlebih dahulu bahwa tembok yang saya akan kongsikan ini bukanlah sebuah sempadan atau batasan yang untuk sesuatu ruang. Sama seperti yang sering kita dengar bahwa untuk mencapai sebuah kejayaan, kita harus menerobosi tembok-tembok yang menghalang kemajuan kita. Hari ini bukan hal ini yang kita akan katakan. Hari ini juga saya tidak mau mengajak Anda untuk melihat tembok yang menghalang. Tembok yang selalu orang katakan tembok yang harus kita runtuhkan. Tetapi saya mengajak Anda semua untuk melihat hal yang tersembunyi di balik cerita dari tembok yang telah menjadi saksi bagi isi hati Tuhan dalam membangun kota Yerusalem, membaiki segala kerusakan yang ada di dalamnya, dan membangun keluarga dan pelayanannya yang ada di tengah-tengah Yerusalem pada masa itu. Oleh itu, tanpa membuang masa, mari kita melihat singkat tiga sosok pemimpin di perjanjian lama yang kita akan belajar dari intipati peristiwa apa yang mereka lalui. Pemimpin tersebut adalah Zerubabel, Ezra, dan Nehemia. Sebelum kemunculan pemimpin ini, Yerusalem telah ditawan oleh kerajaan Babylon. Dan kerajaan Babylon pada masa itu adalah diketuai oleh Raja Nebukadnezar yang kedua. Dan pada masa itu juga, Nabi Yeremia yang berada di kerajaan Yehuda telah menyaksikan bagaimana Yerusalem, terutamanya bait suci Allah, institusi keagamaan dan community, infrastruktur yang ada, dan tembok Yerusalem pada masa itu telah runtuh akibat serangan daripada kerajaan Babylon. Kebanyakan rakyat yang dibawa pemerintahan Raja Zedekia dalam kerajaan Yehuda juga pada masa itu telah menjadi banduan ataupun dibawa ke Babel. Dan masa inilah yang sangat menyakitkan dan yang kita sebut sebagai masa pembuangan di Babel. Selama mereka di Babel, Tuhan telah memberikan janji kepada Nabi Yeremia bahwa suatu hari nanti akan ada pemulihan dan mereka akan kembali ke Yerusalem. Salah satu daripada nubuat yang terkenal di dalam Alkitab, dan kita boleh membacanya dari Yeremia, di mana Tuhan menjanjikan pemulihan dan pengembalian bangsa Israel ke tanah air mereka setelah sejumlah waktu yang tertentu. Salah satu daripada nubuat ini menjanjikan, mencerminkan sebuah janji pemulihan yang kita boleh bacakan di dalam Yeremia 29 ayat 10 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan menegaskan bahwa rencananya bagi Israel adalah rencana damai sejahtera, dan bahwa setelah beberapa tahun selepas itu, mungkin 70 tahun, mereka akan kembali ke tanah mereka. Selain daripada kitab Yeremia, kita juga boleh membaca janji Tuhan melalui kitab Yehezkiel. Tuhan memberikan nubuat tentang pengumpulan tulang-tulang kering yang merupakan perumpamaan tentang pemulihan Israel sebagai bangsa. Tulang-tulang itu menjadi hidup dan bersatu kembali
mencerminkan sebuah pemulihan dan pengembalian bangsa Israel ke tanah mereka. Ini kita boleh baca melalui Yehezkiel 37 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Pemulihan Israel dari pembuangan Babel terjadi semasa waktu yang disebut sebagai kembalinya umat Israel daripada pembuangan Babel. Ini berlaku sekitar 538 hingga 515 sebelum Masehi. Perjalanan ini di bawah beberapa pemimpin, yaitu Zerubabel, Ezra, dan Nehemia, seperti yang kita akan belajar pada hari ini. Dan mereka ada 3 corak yang kita dapat lihat dalam pemulihan semula kota Yerusalem. Ianya didahulukan oleh Zerubabel, yaitu pemimpin pertama yang kembali ke Yerusalem dengan tujuan membina semula bait Allah yang telah runtuh. Zerubabel kembali ke Yerusalem dengan harapan nubuat yang telah mereka dengar sepanjang mereka berada di Babel itu akan terjadi, terutamanya pemulihan bagi Yerusalem. Dan di sini kita boleh melihat suatu hal yang jelas, di mana dalam pemulihan itu dimulai dengan membina semula bait Tuhan ataupun tempat tinggal Tuhan. Pada awalnya Zerubabel yang terlibat dalam pembinaan semula bait Allah menghadapi tentangan yang besar dan halangan dari sejumlah pihak yang tidak bersetuju dengan rekonstruksi semula bait Allah. Ada juga konflik di antara dia dan orang-orang Samaria yang datang untuk mau membantu. Tetapi Zerubabel menolak dan dia mengatakan orang-orang ini tidak ada bahagian di dalam pembinaan semula bait Allah ini. Ada juga halangan keuangan dan halangan sumber daya dan konflik-konflik yang lain di kalangan orang Israel yang lebih pentingkan membangun rumah mereka terlebih dahulu berbanding rumah Tuhan. Namun dengan hal-hal begini, Zerubabel tetap saja meneruskan pekerjaannya karena dia juga didorong dan disokong oleh Nabi Hagai dan Nabi Zakaria. Juga sokongan dari Raja Kores juga pada masa itu, dan Zerubabel meneruskan untuk membina bait Allah. Zerubabel di akhir-akhir cerita mereka menyelesaikan pembinaan bait Allah, mereka berharap bahwa terjadi peristiwa yang serupa pernah berlaku pada zaman Raja Salomo membina bait Allah, di mana ada cahaya dan ada keterampilan seperti awan, sepertinya Tuhan datang dan masuk ke dalam bait Allah yang baru siap dibina itu. Ini boleh dibaca di 1 Raja-Raja 8 ayat 10 hingga ke 11 kalau saya tidak silap. Ada beberapa tua-tua pada masa itu, walaupun mereka gembira, bersuka cita setelah bait Allah itu diperbaiki, namun mereka sedih karena kejadian itu tidak berlaku seperti mana zaman Salomo. Dan ini membawa satu kita panggil sebut sebagai suatu kesedihan juga bagi Zerubabel, karena ada juga rungutan-rungutan daripada orang-orang yang di sekeliling beliau tentang apa yang sedang berlaku di sana. Pemimpin yang kedua, yaitu Ezra. Setelah 80 tahun bait Allah siap dibina oleh Zerubabel, maka kembalilah Ezra ke Yerusalem. Ezra seorang imam yang mahir dalam hukum Taurat. Kita boleh menyebut dia sebagai seorang guru yang datang ke Yerusalem dengan tujuan mau mengajarkan hukum Taurat kepada semua orang di kota Yerusalem. Dia membawa salinan Taurat dan dia memulai sebuah upaya untuk mengajar hukum Taurat kepada orang Israel. Ezra ini seperti pembawa reformasi keagamaan pada masa itu, karena setelah bait Allah dibina, maka firman-Nya harus diajarkan. Kita sekali lagi melihat corak dari membangun sesuatu. Sama seperti Zerubabel, memulainya dengan membina bait Allah, tempat Allah tinggal. Kemudian Ezra datang dan berbicara tentang firman Tuhan yang menjadi pembimbing kepada mereka. Ezra yang membawa reformasi keagamaan ini tidak juga terlepas daripada konflik. Ini termasuk dia mengatasi masalah perkawinan campur orang Israel dengan bangsa-bangsa asing. Dia sempat memerintahkan orang Israel yang berkawin campur untuk menceraikan istri mereka yang bukan seagama. Ezra juga melihat
sebenarnya mau melihat terjadinya nubuatan tentang pemulihan Israel sebagai panggilan bangsa yang dipilih oleh Allah. Konflik yang berlaku di masa Ezra itu membawa perpecahan juga kepada komuniti. Dan harapan Ezra adalah untuk kembali kepada Yerusalem, membangun komuniti dengan mengajarkan Taurat. Tetapi sempat konflik ini seumpamanya merosakkan komuniti. Dan banyak sekali keluarga yang rosak karena perceraian di antara yang berkawin campur. Jadi bagi Ezra juga, beliau juga mengalami konflik dan di akhirnya dia juga mengalami seperti sebuah kekecewaan. Kita berpindah kepada pemimpin yang ketiga, yaitu Nehemia, di mana yang dilakukan oleh pemimpin ini melengkapi perkongsian saya tentang membina tembok. Pemimpin ini yang kita kenal sebagai Nehemia, pada awalnya dia adalah seorang pelayan di istana Raja Artasasta, Raja Persia. Dan kedudukannya di istana itu memberikan kesempatan baginya untuk mendengar tentang keadaan Yerusalem dan umat Israel pada masa itu. Ketika Nehemia mendengar bahwa tembok Yerusalem hancur dan gerbang-gerbangnya sudah terbakar dan runtuh, dia merasa sangat berduka, dan ini mendorong dia untuk berdoa kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Dan setelah itu dia meminta keizinan kepada raja untuk kembali ke Yerusalem. Nehemia kemudian memimpin rombongan orang Yahudi untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dia menyusun rancangannya dengan berhati-hati dan baik, dan sentiasa memotivasikan rakyat untuk bekerja keras. Di sini saya ingin membawa Anda melihat corak yang ketiga. Setelah Zerubabel menyiapkan bait Allah, maka firman Tuhan melalui hukum Taurat diajarkan oleh Ezra, dan ini ianya mereformasikan kehidupan kerohanian orang Israel pada masa itu. Kesemua ini akhirnya ibarat terpelihara apabila tembok Yerusalem dibangun semula dan menjaga apa yang dibangunkan di dalam kota itu sendiri. Pembinaan tembok ini melengkapi pembaharuan Yerusalem. Setelah yang dahulu hancur, kemudian diperbaharui dengan tembok yang lengkap, yang saya boleh katakan untuk memelihara apa yang telah selesai dibina pada masa itu. Tetapi cerita Nehemia bagi saya menemui jalan yang sedih juga, sama seperti Zerubabel dan Ezra. Nehemia juga menemukan beberapa hal yang boleh kita sebut sebagai tantangan, seperti cerita Sanbalat dan Tobiah, dan juga beberapa hal yang membuatkan beliau kecewa. Dan untuk mengerti hal ini, kita harus kembali ke cerita selesainya tembok itu dibina semula. Nehemia menemukan beberapa hal yang tidak adil berlaku di kota Yerusalem. Setelah bait suci dibina dan hukum Taurat diajarkan, namun masih ada pelanggaran-pelanggaran yang berlaku di tengah-tengah bangsa Israel pada masa itu. Sebagai contoh saja, pelanggaran pada hari Sabat. Kita baca di Nehemia 13 ayat 15 hingga 22, di mana orang Yehuda masih berdagang pada hari Sabat. Masih berjualan ikan dari pedagang dari negara Tairus yang datang berjualan pada hari Sabat dan sebagainya. Ada yang masih bekerja di ladang anggur dan di ladang gandum. Dan bait Allah juga disalahguna. Ini boleh dibaca di Nehemia 13 ayat 4 hingga 9, di mana bait Allah itu melalui Imam Elisheb, mereka memberikan ruang untuk politik ataupun hal-hal yang tidak berkaitan dengan agama, untuk menggunakan tempat itu sebagai tempat berdebat ataupun tempat untuk berlawan dengan Nehemia. Dan hal ini tidak menjadi suatu yang sihat setelah semuanya ini berlaku. Dan hal yang lain juga berlaku, seperti tidak ada satu yang kita sebut sebagai satu keseriusan. Tidak ada penekanan ataupun tidak ada tanggung jawab bagi rakyat-rakyat Israel pada masa itu dalam memberikan persepuluhan. Ini di dalam Nehemia 13
ayat 10 hingga ayat ke-14, terutama sekali dalam memberikan persepuluhan itu, karena itulah tanggung jawab rakyat untuk menjaga, memelihara tugas orang Lewi dan kebajikan para pekerja yang berada di Bait Allah pada masa itu. Dan ini menyebabkan orang-orang Lewi ataupun petugas-petugas di dalam Bait Allah itu menjadi lalai dalam tugas keagamaan mereka. Dan setelah komuniti dibangun semula, tembok yang didirikan untuk menjaga orang-orang di dalam Yerusalem itu, tetapi masih saja ada tragedi kelaparan. Ya, ada di dalam Nehemia 5 ayat 2, kita juga dapat melihat masalah hutang. Ya, ada yang sampai harus menggadai anak untuk menjual tanah, menjual kebun anggur untuk membeli gandum. Dan karena tidak ada uangnya, hutang yang terlalu tinggi juga menyebabkan mereka kebulur seperti di zaman Kanaan seperti itu. Dan ada juga berlaku perhambaan atau buruh kasar di dalam Nehemia 5 ayat 5, dan ketidakadilan dalam memungut bunga hutang. Ini di dalam Nehemia 5 ayat yang ke-7. Inilah yang berlaku saat semua yang dibangunkan oleh Zerubabel, Ezra, dan Nehemia. Kebanyakan daripada kita belajar tentang hal kepimpinan, sama ada untuk keluarga, untuk institusi, dan untuk pelayanan gereja. Seringkali nama ketiga-tiga pemimpin ini muncul. Bukan hanya di dalam buku-buku, tetapi juga di dalam nota-nota yang sering kita dapat. Dan menjadi suatu garis panduan bagi kebanyakan kepimpinan dan program-program motivasi di luar sana. Bahkan membaca buku Ezra dan Nehemia itu ibarat kita melihat tema dari cerita mereka adalah hal kepimpinan. Dalam bagaimana mereka menyelesaikan pembinaan Bait Allah, membawa reformasi dan keagamaan, dan berjaya membina tembok, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang Yerusalem dan semua orang yang menentang mereka. Tetapi ada hal yang selalu kita terlepas pandang dari cerita membina tembok, yaitu kewujudan Shalom, ataupun sejak dari janji Tuhan untuk memperbaharui Yerusalem. Nubuat-nubuat melalui Yeremia dan Zakaria yang cepat meresap di dalam semangat kebanyakan orang, tetapi sering disalahartikan ke arah hal yang boleh dilihat secara jasmani, yang hanya boleh dipandang, boleh dipegang. Kita sebagai pemimpin harus menyadari hal ini. Dalam kita membangun keluarga kita, kita jangan leka untuk melengkapi mereka, untuk memahami kasih dan shalom di sebalik usaha-usaha kita membangun karakter dan kerohanian mereka. Seperti dalam perjalanan Zerubabel, Ezra, dan Nehemia, janji Tuhan untuk membawa shalom sudah kelihatan dalam ketiga-tiga cerita yang kita telusuri sebentar tadi. Bait suci didirikan walau penuh dengan tantangan. Firman Tuhan dinyatakan dalam Taurat walau penuh berdosa orang-orang di Yerusalem, orang-orang Yehuda pada masa itu. Kota terpelihara karena adanya tembok, tetapi masyarakat menuju kepada kehancuran karena masalah sosial, masalah community yang menghancurkan kehidupan mereka. Dan walaupun baru saja tembok itu baru siap dibina dan melindungi mereka, seakan-akan yang telah dibuat oleh Zerubabel, Ezra, dan Nehemia itu tidak menjawab keperluan di Yerusalem. Dan seakan-akannya ia tidak melengkapi perjalanan perjuangan mereka. Tetapi itulah yang sering dikatakan oleh para pemimpin Israel sebelum ini, sejak Musa, kemudian Joshua, sampai pada saat Nehemia, yang selalu menjadi teguran terakhir adalah hati mereka. Hati yang keras, hati yang tidak mendengar, hati yang tidak memberi. Setiap teguran ini akhirnya diberikan suatu janji yang selalu tidak dipandang oleh kebanyakan orang. Janji di mana mereka akan diberikan hati yang baharu. Kita sebagai pemimpin mungkin harus melengkapi murid-murid kita dengan latihan-latihan kepimpinan seperti cerita hari ini. Latihlah
anak-anak kita, latihlah murid-murid kita untuk membina sebuah rumah Tuhan. Latihlah juga mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Latihlah juga mereka untuk mengukuhkan tembok. Tetapi yang paling terutama adalah latih juga hati mereka untuk merasa dilengkapi dengan shalom daripada Tuhan. Inilah inti shalom yang melengkapi cerita pembinaan semula tembok Yerusalem. Ini juga yang pelajaran buat kita semua. Bait suci yang kita dirikan dalam keluarga kita harus menjadi shalom. Walau tubuh kita menentang untuk dijadikan bait Allah karena kemalasan-kemalasan kita dan karena komitmen-komitmen kita yang lain. Sampai kita lupa bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah. Kita sebagai pemimpin tidak hanya melihat pembinaan bait suci yang secara fisikal, tetapi mengingat juga janji dari nubuatan Tuhan melalui Yeremia 31 ayat 31 hingga 34. Bahwa Tuhan akan menaruh hukum-hukumnya di dalam hati umatnya dan menulisnya di dalam pikiran mereka dan kita diperbaharui. Tidak hanya mengajar untuk didengar. Sebagai pemimpin kita juga harus mengajar inti dari pelajaran itu harus difahami. Tidak cukup dengan memberikan nota-nota ringkas, tidak cukup dengan memberikan prinsip-prinsip pelajaran bagaimana menjadi seorang pemimpin yang berkaliber. Tetapi kita mengajar agar pemimpin mempunyai hati yang sentiasa ingin melakukan firman Tuhan. Menjadi agen shalom dan di dalam kekusutan keluarga, di dalam kesusahan pelayanan, di dalam institusi yang telah kita diberikan tanggung jawab. Tembok yang kita bina itu harus bergema tentang shalom dari Tuhan. Saat anak-anak kita, jemaah kita berteriak kesakitan, gema dari suara mereka itu akan memantul bunyi pertolongan. Bahwa pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Saat anak-anak kita tersesat, mereka menjumpai batas-batas sempadan tembok yang kita bina, dan mereka melihat arah yang harus mereka pilih, kemana mereka harus kembali. Marilah kita juga membawa shalom yang melengkapi. Tetapi tidak hanya membina bait Allah kemudian membiarkannya begitu saja. Dan tidak mengajarkan prinsip-prinsip Kristen, tetapi tidak menjiwai hukumnya dan tidak hanya membina tembok-tembok fisikal, tetapi mengukuhkannya dengan kebenaran. Barulah tembok yang kita bina itu terasa lengkap dan penuh dengan yang kita sebut sebagai shalom. Di akhir perjuangan Zerubabel, Ezra dan Nehemia, janji Tuhan tetap menjadi dasar kepercayaan mereka walau dalam masalah konflik, pelanggaran dosa yang sedang berjalan di dalam kota Yerusalem, mereka tetap berseru agar janji Tuhan digenapi. Nehemia sempat kecewa. Di dalam doanya yang terakhir dia sempat untuk mengatakan kekecewaannya. Dalam doanya itu dia mengatakan akhirnya saya telah mencoba. Begitu juga kita sebagai pemimpin keluarga. Pemimpin di institusi dan pemimpin di gereja harus ingat akan hal ini. Dalam kesibukan kita memperkasakan dan membaiki hal-hal yang runtuh, kita harus juga berdoa agar anak-anak kita, murid-murid kita, pemimpin yang sedang kita bangunkan, jemaah yang sedang kita layani, merasakan shalom dari Tuhan, walau keras manapun kehidupan, walau keras manapun disiplin kehidupan, walau keras manapun semasa kita didisiplinkan dari kesusahan kita, dari kelaparan kita, dari kesakitan kita, agar pemulihan kita itu lengkap. Seperti batu terakhir yang diletakkan di tembok Yerusalem, melengkapi pembinaan semula tembok tersebut. Saya berdoa agar perkongsian hari ini melengkapi keperluan kita untuk mendekat kepada hati yang memerlukan shalom dari Tuhan. Kalau kita lihat ketiga pemimpin tadi ini umpamanya seperti saya dan Anda. Kita selalu sibuk untuk mencari apa lagi yang belum diperbaiki, tetapi selalu lupa bahwa yang harus diperbaiki itu adalah hati. Dan hati itu harus
taat dan harus peka kepada shalom daripada Tuhan. Oleh itu, saya ingin mengajak saudara-saudari untuk belajar daripada kisah Nehemia, kisah Ezra, kisah Zerubabel. Mereka semua mempunyai tanggung jawab yang berbeza-beza dan mereka mempunyai tugas masing-masing yang berbeza-beza. Tidak semua tugas itu dapat dipikul oleh seorang. Di dalam kepimpinan kita, di dalam gereja kita, dalam keluarga kita, ada ketua keluarga yang membantu kita membangun bait suci. Ada yang membantu mengukuhkan. Kalau masih ada istri, kalau masih ada suami, pakailah mereka seturut dengan kudrat yang kita ada. Kita juga berdoa agar kepimpinan kita di gereja juga sedemikian. Tidak hanya membangun gereja kita dengan memberikan makanan-makanan rohani yang dianggapkan baik pada masa itu, tetapi juga berdoa dan mengajarkan bahwa umatnya juga, jemaahnya juga mempunyai hati yang melakukan firman Tuhan. Oleh itu mari kita membina kota kita, yaitu keluarga dan pelayanan kita. Mari kita membina tembok, memelihara keluarga dan pelayanan kita. Dan mari kita terus melengkapinya dengan membawa shalom. Pimpin diri, pimpin keluarga. Binalah tembok yang melengkapi pelayananmu. Bawalah shalom yang melengkapi hati-hati orang yang Anda layani. Terima kasih dan Tuhan memberkati persekutuan kita pada malam ini. Pimpin diri, pimpin keluarga.